وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para guru, para kiai kita, para punyai kita, para ustadz, para ustadzah, sesepuh kita semuanya, orang tua kita semuanya, yang beliau-beliau selalu memberikan keberkahan ilmu, keberkahan doa, mensupport kita, bahkan orang tua kita semuanya, wabil khusus beliau yang sudah tidak ada lagi di sisi kita semuanya, termasuk daripada ibunda ayahanda dari Ibu Siti Fatonah sekeluarga yang telah menjadikan putra-putrinya, dzurriyyahnya menjadi penerus-penerus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga panjenengan semuanya, para orang tua kita yang hari ini hadir ikut di dalam mendampingi kita semuanya yang muda-muda ini untuk semakin menjadikan diri kita, keluarga kita agar menjadi orang-orang yang saleh, salehah. Semoga Allah berikan pada beliau-beliau semuanya yang masih sugeng diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, diberikan kepada putra-putrinya, kepada semua murid-muridnya, termasuk kita. Semoga di dalamnya adalah orang-orang yang manfaat ilmunya, dunia dan akhiratnya. Manfaat ilmu adalah dengan amal. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu dalam rangka kita hadir di majelis ini, dari rumah kita sudah niat, mungkin bahkan seminggu yang lalu di Lungkas ngaji, sok Sabtu ngarep ngaji. Niat kita sudah kita tata ini. Semoga oleh Allah tidak bertepuk sebelah tangan gara-gara niatan kita yang tidak benar. Semoga kita ini diberikan ilmu yang manfaat, menjadikan ilmu yang berbuah amal. Apa yang kita dengar, yang kita kaji, satu persatu kita amalkan. Semoga sampai nanti, semoga kita ini panjang umur, kemudian seandainya Allah diambil ruh kita ini, sowan kepada Allah penuh dengan sangu, penuh dengan amal. Karena yang hakikat yang menemani kita semua ini adalah amal kita. Alhamdulillah, ibu-ibu yang rawuh pada sore hari ini, ya khusus kepada guru kita Ibu Siti Fatonah, Bapak Dodi, sekeluarga, semoga Allah panjangkan usianya, berkah semua usahanya, anak cucu yang selalu menjadi qurratu ain bagi keluarga, bagi orang tua, bil khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ini sudah memasuki, kalau tidak salah, di bulan Dzulhijjah akhir nih. Ini sudah mantenan ranek raine nggih. Ya Allah, bulan barokah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, makanya ibu-ibu lek enek manten akeh ngeten iki undangan nggih kuatah nggih. Undangan nggih kuatah ngeten iki harus kita perbesar husnudzon kepada Allah nggih. Undangan teko, ya Allah. Undangan maneh, becek maneh. Ya kita husnudzon pada Allah nggih. Ini kadang-kadang ya lek duit diusahakan memang entah itu berapa ya kita ikut bergembira nggih. Ya, itu khalus surur namanya, itu akhlak yang mulia untuk memasukkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang ngundang baik iki duit-duit apa sak duwene, mboten usah utang-utang nggih. Aja sampe metu saka bulan Dzulhijjah aku utang piro ae iki. Jangan sampai. Seandainya pun toh kita ini yo pengen napa niku jenenge becek napa sedekahan nggih tas dulur-dulur niki, misalkan seadanya. Kalaupun toh kemudian kita berangkat, jangan sampai niatnya keliru. Kita niat untuk ikut bergembira, itu khalus surur, memasukkan rasa gembira kepada saudara kita. Ijabatul dakwah itu termasuk salah satu dari kewajiban kita antara sesama
muslim, di lain sebagainya. Di antaranya menjawab salam gitu kan. Kemudian kalau sakit kita jenguk, kalau meninggal kita takziah, ikut mengantarkan jenazah khususnya bagi laki. Kemudian atau mensolati jenazahnya. Di antaranya lagi apa? Mendoakan kalau ketika bersin. Makanya lek bersin, lek wahing niku didongani nggih. Lek wahing bersin alhamdulillah. Sing lek wahing bersin niki kok mengucapkan alhamdulillah, maka kalih Rasulullah dikandungake. Dikandungake napa? Adalah yarhamukallah, itu kewajiban kita kepada sama muslim. Boleh wahing durung mengucapkan alhamdulillah, ya kita jangan langsung yarhamukallah, kita ingatkan alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah yarhamukallah. Akan ganti yahdi Allah. Lajeng napa malih di antaranya adalah ijabatut dakwah, yaitu menjawab atau mendatangi undangan dari saudara kita yang sesama muslim. Jika di situ memang benar-benar undangannya tidak ada maksiat. Memang ada maksiat, ya kita berusaha apa carane menghindar, tapi tidak menyakitkan. Ngoten nggih. Kosak durunge, kosak wise, ben ojo katut di dalam maksiatnya. Nah, ini mungkin maksiatnya apa ya? Di situ mungkin ngundang ledek apa sing ngedam minuman keras dan sebagainya. Loh, kalau kita jangan sampai datang di pas acara ledek-ledekan niku nggih. Datang ketika sebelum itu. Kemudian kalau kita berangkat, kita niatkan untuk memenuhi hajatnya saudara kita sesama muslim. Jangan sampai mboten niat. Maka guru-guru kita mengajarkan ibu-ibu, kalau kita keluar rumah, kita jangan sampai tidak niat. Jangan sampai hati kita ini, amalan kita ini tidak ada nyambung sama Allah, tidak ada nyambung. Tapi harus nyambung. Makanya kita diajarkan kalau keluar rumah kaki kiri, gitu. Dan ngoten donga, doa keluar rumah niku bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan ngoten apa maos ayat kursi. Terus niat, ya Allah, kula niat medal saking griya niki adalah seperti niatnya orang soleh. Ngoten nggih. Neru-neru mawon. Karena apa? Orang soleh itu pasti niatnya banyak. Ngoten. Nah, kita kadang mungkin niatnya sik bingung, apa niatku apa ya? Niat apa ya? Bismillah taala. Ya, tapi ada perinciannya lah. Oh, niat mendatangi undangan, kewajiban sama muslim dan sebagainya misalkan. Kemudian ditambah lagi adalah niat seperti niatnya orang saleh. Maka ibu-ibu insya Allah di dalam perjalanan itu Allah akan memberikan banyak pahala. Maka Allah akan mengatakan bahwasanya itu apa itu? Jika seseorang ini berada di dalam memenuhi hajatnya sesama muslim, maka Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu berada dalam menaungi atau membantu seseorang hamba yang hamba itu memenuhi atau menolong membantu hajatnya sesama muslim. Nah, ini jenengan berada dalam tanggungan Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu ibu jangan sampai tidak niat. Kemudian lagi ibu, maka hendaknya banyak-banyak kita di akhir zaman seperti ini ya. Banyak-banyak baca zikir, baca wirid. Kita ingatkan lagi bahwasanya untuk menjadi orang-orang yang selamat di akhir zaman seperti ini. Mulai kapan loh mengatakan akhir zaman? Kanjeng Nabi itu pun ngendikane akhir zaman. Akhir zaman itu berkita itu sudah apalagi sekarang ya. Lah ulama-ulama dulu kurun sudah berabad-abad yang lalu ya. Bahkan berapa ratus tahun yang lalu mengatakan sudah akhir zaman. Nah, apalagi sekarang banyak fitnah. Maka alaikum anfusakum, maka kita jaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Di antaranya ada apa? Yaitu banyak-banyak baca zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Ini pesannya para ulama. Di antaranya Sayyidina Hasan Al-Basri. Untuk apa? Untuk memperbanyak satu, berzikir kepada Allah. Kalau kita misalkan arep ngomong apa yo, ngomong ini ngomong tambah kleru ibu-ibu nih. Mulai ngomong tambah kleru, kalau kita nggak punya ilmunya bahaya. Maka bagaimana? Wes la iso zikir, ayo dipenuhi lisan kita ini dengan banyak berzikir. Mulai pagi baca wiridul latif, itu ya. Di situ ada wirid-wirid untuk pagi hari. Kenapa sih Allah memberikan wirid-wirid di pagi hari? Berarti di situ ada sesuatu yang harus kita jaga. Ya.
Rasulullah mengatakan baca ini, siapa yang baca ini di waktu pagi, waktu ini, maka akan mendapatkan ini, maka akan dijaga di ini. Nah berarti kalau ini kita tidak membacanya, berarti ada sesuatu yang bocor nanti. Oke. Ada sesuatu yang bocor dari kehidupan kita, yang nanti akan kecolongan. Mungkin akhlak, mungkin harta, mungkin anak kita, saudara kita, agama kita. Ini yang akan kecolongan. Siapa yang nyolong? Mungkin hawa nafsu kita, yang jelas syaitan. Nah, maka dari situ kita kalau nurut sama Rasulullah pagi, kita baca Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang datangnya tiba-tiba. Nah, surprise ya. Nah, Bu, surprise ya. Surprise ya. Surprise. Ya. Sesuatu yang datangnya yang baik, datangnya tiba-tiba niku cita-cita semua orang apa betul? Bu, gini Bu, kadang cilik ini, dhisik cilik riyen ya. Bu, gini ku muga-muga enek wong ngeteri dhuwit sak koper. Lah ngoten nah. Itu selalu jadi dambaan nggih. Bu, gini ku muga-muga sing urute jodoh. Kok yo, muga-muga enek moro-moro enek Joko moro sugih, ganteng, kek soleh, nglamar aku. Lah, itu kan angan-angan nggih. Koyok-koyok angan-angan gitu. Yo, muga-muga ngene iki yo sing ibu-ibu sepuh putra-putrane ning luar kota kabeh. Walah iki muga-muga buka lawang murah anakku teko. Nggawa mobil, nggawa oleh-oleh senenganku, kan yo senengi. Kan begitu ini angan-angan semua orang. Lha ngoten nek muga-muga enggak dijalukno nek Allah, ya kadang mek dadi klaus mutak nggih, pus kaya kucing. Maka kita berharap semua angan-angan kita ini diwujudkan oleh Allah. Berupa apa Ibu? Donga. Ud'uni astajib lakum. Donga, njaluk ambek aku, katanya Allah. Nanti pasti akan aku ijabahi. Makanya sudah diajarkan sama Rasulullah, kemudian diturunkan pada para orang soleh. Para orang soleh itu mek neru-neru tok, neru-neru Kanjeng Nabi. Kemudian niru-niru ditiru oleh generasi berikutnya. Mek kabeh awake dhewe iki nyontek nggih. Dongane mesti nyontok nek ra nyontok nggih dhewe ra iso, nggih. Dan semuanya lek gak nyontok tambah kleru. Harus nyontok kepada siapa? Rasulullah dituruni pada para sahabatnya, pada tabi'innya, pada ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka dibukukanlah kemudian agar kita mudah untuk mengamalkannya. Bahkan wirid-wirid ini kalau kita mengambil dari sumbernya, misalkan minimal kitabnya Dungo, ada namanya Azkar An-Nawawi. Iku Dungo napa mawon wonten. Lha iku tambah puyeng awake dhewe niku. Padha karo uang niki lara gitu. Dungo niku lek mboten diramu oleh pakarnya gitu. Mboten diijazahkan atau ndak dipuruki dengan orang yang kompeten. Niki padha karo ngeten. Awake dhewe niki wong awam, lara, bareng ngoten diomongi, lek lara, lara ngene iki ngombe jahe. Lek lara ngene iki ngombe kunir. Lek lara ngene iki ngombe misalkan apa? Akhire ade mara pun teng toko jamu. Teng mriku enten kunir, enten jahe, enten apa mawon. Akhire apa ngajare anu lek lara ngene iki tuku jahe 1 kilo. Baru lek lara ngene iki kok tukokno kunir, tuku kunir 1 kilo. Baru tuku iki kok tuku apa nek iku? Ya napa sing anu niku sing pahit-pahit. Ha iki tukune iki 1 kilo. Baru di ramu dhewe, aku ngurus to lah. Lah apa iku, Mas? Lah wong jahe 1 kilo tak peres berpek malah ngurus. Lah kuwi mergo mboten ngertos takarannya, enggak ngerti rumusnya. Alhamdulillah, para ulama guru-guru kita ini ada wirid-wirid yang sudah diramu. Ada rotib, ada wirid ini, ada ini. Itu untuk kita ibaratnya orang awam, dikit keju-keju kabeh lara kabeh awak niki. Lek awak niku obate ya zahir, lek ati niku obate nggih kudu donga. Ya. Apa doa ilmu? Ngaten niku dongaan apa obate? Lek larane ati diobati kok nggih mboten nyambung gitu. Maka dari itu Ibu, hadir kita di tempat ini diantaranya ada karena ada sakit di hati kita. Ada mulai sakit jahiliyah, loro sing berupa kebodohan. Ada lagi sakit yang berupa sakit hasud, sombong, ya. Sakit yang berupa kurangnya iman, kurang percaya kali Allah. Suudzon ambil Allah, suudzon ambil Allah. Gak percaya ambil ulama. Nah itu penyakit. Maka dari itu kita ada di tempat ini, yuk kita obati bareng-bareng.
Maka baca wirid-wirid itu yang sudah diramu, baca sholawat sekian, baca ben ojo ngurus. Lek sampai kakean iki kok iso-iso tambah jilingi tambah. Bojoku wis saiki ra tau metu saka salatan mulai subuh sampai rasane diwaca apa mulai maca iki 1000, mulai maca iki 500, mulai iki metu ku jan kok medeni tempate pendur. Apa iki sing diwaca lah bojone ra direken blas. Wah niki diantaranya lek mboten pengen nggih malah dadi fitnah. Maka ibu baca minimal surat itu sudah paling minimal. Tambah lagi dikit-dikit ojo sampai engko tambah dilingi kakean ngoten nggih. Artinya apa? Ibu-ibu harus tahu porsinya. Baca selawat, baca zikir, baca ini. Terus juga ada amalan-amalan yang lainnya yang berupa amalan-amalan mungkin ibu sebagai khidmah seorang ibu, seorang istri. Nah ini harus dibagi rang penuh agar tidak bahasanya buatan seleginje. Yang jelas zikrullah monggo dilazimkan. Yang kedua adalah melazimi untuk datang ke masjid itu syiar Allah. Dalam hal ini mungkin orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang mungkin orang laki-laki yang tidak ada fitnah. Yang perempuan adalah datanglah ke tempat-tempat orang soleh, majelis-majelis ilmu yang demikian. Jangan sampai tidak ada hadir sama sekali, kumpul-kumpul dalam majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan. Niki sing menguatkan di zaman akhir seperti ini. Biar kita punya kekuatan jiwa, kekuatan iman, ada tambahan ilmu, ada tambahan zikir wirid yang harus dibaca apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya yang nomor 3 kita lazimkan terus baca Al-Quran di rumah kita semuanya. Jangan sampai tidak baca Quran sama sekali. Monggo diwaos Qur'ane, kemudian titik-titik ditadabur. Tadaburnya mungkin pakai Quran terjemah niku nggih. Nah, syukur-syukur kita kajikan, mungkin kita ngaji tafsirnya. Nah, ini Ibu nggih. Alhamdulillah, insyaallah semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk mengarungi niki zaman-zaman pun akhir. Ojo sampai ndak duwe amalan mboten gadah gondelan. Jangan banyak-banyak dengar komen-komen orang awam, umum yang tidak ada ilmunya, berbahaya. Jangan-jangan hawa nafsu nanti yang kita tangkap. Ngoten nggih. Monggo sareng-sareng kita mulai nggih niki napa melanjutkan kajian kitab fikihnya Safinatun Safinatun Najah nggih. Halaman pinten Bu? Tasik kamutan apa mboten? Jane libur pinten? Sabtu to? Setahun. Ya Allah. Ajane kok. Lah niki lho. Ibu-ibu alamat pinten Bu? 51. Oh 51 nggih. Di Raya libur. Oh nggih. Oh nggih. Kalau inginane keterak riatin nggih Bu nggih. Dagingnya tasik napa mboten Bu? Tasik, dagingnya dhewe. Ya Allah, alhamdulillah nggih. Sedanten diangkat barokahe anu Bu, korban. Alhamdulillah. Raketang sithik nggih. Raketang akeh dhewe kok sithik. Insyaallah barokah. Amin. Halaman pinten? 51 nggih. Oh nggih. Bab napa niki? Yang membatalkan sholat. Nggih, leres. Sampai catatan Sampai catatan. Oh nomor 11. Oh 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Kemarin bab yang membatalkan sholat. Ya, kemarin hari yang membatalkan sholat ada berapa di kitab ini ada 14 perkara ya. Yang pertama hadas. Orang sholat kalau sudah hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kemudian yang kedua tertimpa najis bila tidak segera dibuang ya. Itu biwuqu'in najasa ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya, tertimpa najis bila tidak segera dibuang. Najis ini adalah najis yang dimakfu. Kalau tidak dimakfu, contohnya najis basah misalkan ya nggak bisa dimakfu, ya otomatis sholatnya batal. Kalau najisnya dimakfu segera maksudnya najis kering misalkan ya. Ada najis makfu itu meskipun ngenai orang sholat tidak batal Ibu. Ini adalah najis yang sekiranya segera dibuang. Contohnya najisnya tidak bisa dimakfu.
tidak bisa dimakfu. Contohnya apa? Najis kering yang tidak dimakfu. Contohnya adalah bangkai hewan yang seperti misalkan cecak ya itu ya, jatuh misalkan, yaitu segera dibuang gitu ya. Tanpa menyentuhnya, jangan sampai disentuh, maksudnya jangan sampai dicangking begini ya. Jadi ditepis atau disentik gitu ya. Nah, yang ketiga kemarin apa? Tersingkap aurat. Ya, itu kita tahu semuanya ibu-ibu, auratnya wanita dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mukanya juga begitu, hati-hati lek pakai rukun ya. Nah, untuk sempurnanya, untuk menyempurnakan muka yang ditutup adalah apa? Dagunya harus ditutup juga. Karena apa? Wajah kita ini tidak sempurna menutupnya kecuali harus menutup ini apa? Yang mengarah ke arah leher. Nah, ini meskipun dagu ini termasuk wajah, tapi khawatir nanti tidak sempurna. Maka mala yatimul wajibu illa bi bahwa wajib. Kalau wajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan itu, maka hal ini menjadi wajib. Apa contohnya? Wajah ini, dagu ini nggak akan sempurna. Wajah kita tertutup kecuali harus menutup dagu. Karena apa? Nanti jangan-jangan kena leher atau kelihatan apa? Aurat di dalam wajahnya ya Bu ya. Nah ini harus yang tersingkap itu segera ditutup. Mungkin kena angin ya, segera. Pokoknya namanya segera itu berarti jangan lama-lama gitu. Kalau menurut ukuran kok lama, maka berarti batal gitu. Maka diperhatikan kalau pakai mukena ya, ditelok dhisik. Barangkali kakinya inguk-inguk. Ya ini biasanya kaki nih. Maksudnya nanti ketika sujud lah tenang kelihatan lah itu. Maka ini hati-hati. Kemudian apalagi berucap ya, hati, jangan sampai berucap secara sengaja satu atau dua huruf yang sudah membuat orang paham. Jadi berucap kalau sengaja meskipun satu huruf, kalau sengaja maka menjadi batal. Itu satu huruf, dua huruf sengaja yang memiliki makna. Artinya makna itu apa? Orang bisa paham meskipun satu huruf. Ya, kamu udah bisa ya. Oh, ya itu juga memberi paham pada orang. Karena sholat itu kan kita berbincang-bincang sama Allah gitu. Jadi harus benar-benar khusus sama Allah. Wes ojo kecampuran yang lain. Itu meskipun satu huruf. Kemudian ada yang memang maaf kemarin ya, jika lupa ya. Tapi sedikit, jangan sangat banyak. Ukurannya apa? Ada yang mengatakan 4 huruf. Ya, maksimal 4 huruf. Jangan sampai lebih gitu ya. Kalau sampai lebih bisa batal. Nah, itu. Maka bagi orang yang latah gitu ya, atau orang yang lupa, bisa dimaaf jika itu minimal 4 huruf. 4 kata, bukan huruf, 4 kata. Kalau dalam bahasa Arab 4 kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia 4 kata. Kata itu berarti apa? Contohnya aku, ini, adalah. Itu aku, saya. Itu satu kata. Berarti kalau ada 4 kata, ketika orang itu lupa, masa dimaaf. Kok lebih berarti batal sholatnya. Terus lagi nomor 5, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Contohnya apa? Makan, minum ya. Yang batalkan puasa itu contohnya ya, dengan sengaja. Makan banyak gitu ya. Ya, makan banyak. Makan banyak meskipun dalam keadaan lupa. Jadi kalau di dalam sholat kok makannya banyak-banyak itu ukuran apa? Ya. Banyak itu adalah kalau sudah lebih dari simsimah. Ada yang mengatakan simsimah itu sebiji wijen. Ya, sebiji wijen lebih dari itu ya berarti batal. Kalau lupa tapi seukuran kecil maka tidak batal. Sekecil itu apa ya? Seukuran simsimah itu, seukuran sebiji wijen itu enggak batal kalau lupa. Nah, selilitan gede, selilitannya sak piro lah. Dagingnya gumol meh. Ayo lali tetap batal karena banyak itu berarti ya. Melakukan 3 gerakan berturut-turut meskipun dalam keadaan lupa. Gerakan berat ya. Gerakan berat apa mawon? 1 kepala ya. 2 tangan. 3 kaki. Di kepala oleh dihitung 1. Tangan gerak balik itu dihitung 1 ya, dihitung 1. Jadi kalau ngambil terus kembali lagi itu dihitung 1. Kok begitu? Kepala gerak, tangannya gerak, kakinya gerak berturut-turut, maka berarti batal. Itu batal. Kalau cuma satu gerakan sak tolehan toh. Mungkin anaknya lagi udi apa tolehan. Nah, itu satu gerakan. Terus balik lagi. Itu maka tidak batal. Berarti 1, 2 saja. Tapi kalau berturut-turut 3 itu menjadi batal. Nah, kemudian
tidak berturut-turut, ada 3 gerakan tapi tidak berturut-turut, apakah batal? Tidak. Hitungannya apa? Hitungannya jika ada jeda, ngoten nggih. Jadi gerak, kepalanya gerak, terus balik malih. Terus gerak malih, misalkan apa ya? Ada tempat kosong di sebelahnya, ada orang yang udzur, misalkan batal akhirnya kosong. Nah, kita kan harus gerak lagi. Maka kita yang mengisi 1, 2, berhenti dulu. Berhenti. Masih ada kosong sedikit, jangan diteruskan 3. Nanti kalau berturut-turut 3 batal. Maka bagaimana berhenti? Seukuran apa? Seukuran surah Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan surah Al-Ikhlas, okay? Ada yang mengatakan lagi seukuran Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang ada di kitab Takbiratus Sadidat, okay? Keterangannya seperti itu. Jadi ada jeda seperti itu. Nanti neruskan lagi, ngerapatnya barisan lagi 3. Nah, itu tidak berturut-turut namanya ya Bu ya. Kalau ada jeda enten selang waktu nih. Malah apa? Itu adalah berturut-turut. 8, yang 8 adalah wal wafbatil fahisyah, yaitu melompat dengan sangat, melompat jelek melompat. Nah, itu berarti melompat meskipun 1 lompatan tapi sangat nih. Berarti menggunakan seluruh badan. Nah, saawake obah kabeh. Nah, itu berarti batal nih. Berarti itu terhitung keras ya. Kemudian waddarbatil mufritah. Nah, itu darbatul mufritah itu nomor 10 nggih. Itu kalau di sini nomor 9, waddarbatil mufritah itu nomor 9. Kalau di sini kewalik nggih. Pun dia wae niki Ibu. Sampun nggih. Berarti nomor 9 itu sebenarnya yang di nomor 10, yaitu memukul dengan keras. Itu darbatul mufritah. Enek moro musuhe liwat ning ngarepe dituwonyo. Wah, ngoten nggih. Itu batal karena apa? Keras itu Ibu, mengerahkan dengan dayanya yang kuat. Nah, itu berarti batal. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Nomor 9 itu berarti nomor 10 sebenarnya nggih. Menambah rukun fi'li, rukun gerakan dengan sengaja. Rukun fi'li contohnya apa? Contohnya ruku, nggih. Iktidal, sujud. Itu gerakan yang apa? Hukumnya wajib rukun nggih. Nah, itu bagaimana? Kok ditambahi rukuk ping pindho, ngoten nggih. Sengaja, maka batal. Kemudian lagi wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Mendahului imam disi nggih sampai 2 rukun fi'li. Jadi 2 rukun fi'li disi apa? Laung balapan karo imami. Imami urung rukuk wis rukuk dhisik. Iktidal. Lah imam urung rukuk urung apa-apa. Batal itu ya. Kemudian kalau atau apa ini? Ketinggalan nggih. Wa takhallufu bima bi ghairi udhrin, atau ketinggalan dari imam dengan selisih 2 rukun. Imamnya sudah rukuk, sudah iktidal, dia masih belum. Tanpa udzur. Nah, enggak enek udzur. Kalau ada udzur boleh enggak? Udzurnya apa Ibu? Udzurnya barangkali orang ini tadi lupa enggak baca Fatihah. Padahal bukan masbuk. Nglamun, salate nglamun. Salat mau karo imam, wayahe maca Fatihah lah kok sampai imame Allahu Akbar rukuk, aku urung maca Fatihah. Nah, padahal bukan masbuk. Lek masbuk, mboten usah pokoke langsung melu imam mawon. Misalkan datang imamnya masbuk niku napa? Makmum yang datang ketika imam sholat dan tidak mendapati waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi dia datang sik maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imame wis rukuk. Berarti jenengan makmum masbuk napa mboten? Masbuk. Terbuktinya apa? Jenengan pas teko arep maca Fatihah sik oleh 2 ayat lah kok imame pun rukuk. Maka jenengan langsung derek rukuk. Berarti jenengan makmum masbuk. Ngoten niku pripun Fatihahe ditanggung imam. Nah, yang ini dimaksudkan dia tuh sudah dari tadi wis derek imam ket mau. Wis enek kesempatan maca Fatihah, lah basan imame lagi arep rukuk kelingan dereng maos Fatihah. Maka orang seperti ini maca Fatihah dhisik, imame wis rukuk, pun iktidal, nutup nih pareng-pareng, tapi dengan syarat jangan sampai melebihi di sujud keduanya imam. Ditunggu sampai sujud kedua imam. Maka lek maca Fatihah rada dicepetne, ndang-ndang rukuk, iktidal, ndang nututi imam. Ojo sampai ketinggalan sampai imamnya berdiri lagi dia belum selesai
Fatihah. Lek urung selesai Fatihah maka harus dua pilihan. Pilihannya apa? Yang pertama dia mufarokoh, mergo wacane lemot, maca walon erang nggih. Maka dia harus mufarokoh, sholat dhewe. Malih mboten ngikuti imam nggih. Mufarokoh niku mboten harus waleh ngono mboten nggih panggah, tapi dia sudah mengikuti dia sendiri. Berarti harus terpisah dari imam. Maka konsekuensinya berarti dia tidak dapat pahala jamaah. Yang kedua, dia tetap mengikuti imam, tapi dia harus imamnya wis ngadeg dhek sik urung rukuk, urung sujud to. Terus pripun? Panggah ngadeg melok imam tapi dia kehilangan satu rakaat. Berarti mengke setelah salam dia harus mengganti rakaat yang tadi kurang. Karena tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya. Roh melok ngadeg bareng imam di rakaat kedua misalkan. Maka itu nanti ganti. Nggih. Itu contohnya udzur yang dibolehkan. Contohnya yaitu tadi nggih, ada jamaah yang belum baca Fatihah. Wa niyati qat'is shalah. Nomor 12 yang batalkan salat, berniat memotong, menghentikan salat. Jadi wayang salat itu duwe niat rentek. Engko serku salat iku tak putus di tengah-tengah. Soalnya kok kok saluan nek tamu ngoten. Wis niat tok niku pun batal. Jadi orang enek sing diniati orang teko, dia niat saja itu, niat motong sholat itu Bu. Engko sholatku tak potong selah, ngono. Kok niat to. Maka sebelum terjadi nggih pun batal. Ya apa balik neh. Ayo niate dibaleni lek salat ngoten nggih. Jadi intinya apa? Salatnya mboten saged ditamel main. Ra kena kayak guyonan. Oh iki ngadep Allah kok guyonan. Ya Allah ya, mungkin kula nyuwun izin nggih. Sak tengah-tengah sampean kula iki tak pedal riyen golek jajan lho. Ora kena ngoten nggih. Lah sekolah kok mboten Pak nyun sewu nggih mengke kula jam pinten kula tak medal riyen setrapal dulune gitu. Niki pemaling kali Gusti Allah nggih. Niat tok wis batal niku. Nomor napa niki 13 nggih. Nah, wa ta'liqi qatiha bi syai'. Lah wau niat tok. Sakniki menggantungkan dengan sesuatu. Salat, kok lek wayah aku salat kok enek paket. Oh, misalnya gini, ibu saya itu sebenarnya kan paket. Wes aku tak ndang metu, salatku tak putus ngono. Lah niku salat niku kan enten nggih. Kadang salat, lah yo iki aku harus salat, tapi jaraknya arep enek tamu. Jadi arep telepon, "Peh iki piye yo?" Akhire teng salate muni ngene. Kapan engko telpone muni? Aku tak mutusne salatku. Lah telepon dorong muni niku pun batal. Ngoten lho. Ora kena digawe main. Malih watarat dudi fikot iya. Nomor 11 niki ragu-ragu. Contoh wayah salat, tawanan muni tenan. Tak putus pora ya salat dulu. Tak tampani ke HP-nya. Lah kok ragu-ragunya langsung batal. Ngoten lho. Kok ragu-ragu enggak segera memutuskan nggih. Maka ini adalah batal. Niku lho keistimewaan salat kados ngoten nggih. Makanya jangan main-main kita dengan salat. Catatan. Yang dimaksud dengan hadas adalah baik hadas kecil seperti keluarnya angin kentut nggih. Pokoknya hadas kecil itu apa Bu? Napa? Ayo hadas kecil adalah napa mawon sing batane wudu niku hadas kecil. Sing kalau kepengker sampun dibahas nih, pun nih, yang ada 4 dulu nih. Keluar satu dari 2 jalan dan sebagainya sampai itu ya, hilang akal, menyentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang sama-sama sudah ada syahwat. Kemudian apa lagi? Menyentuh kubul dan dubur dengan batinnya telapak tangan. Nah itu hadas kecil itu. Apalagi keluar air seni dan lain sebagainya. Atau hadas besar ya, berarti yang mewajibkan mandi, mewajibkan mandi. Contohnya apa? Keluar mani, kumpul suami istri, masuknya kemaluan laki ke perempuan ya. Ada lagi haid ya, nifas, tuh wiladah, itu adalah hadas besar. Maka itu yang membatalkan sholat. B. Makmum tidak boleh berdiri ya, melebihi batas kaki imam itu ya. Terus posisi berdiri makmum yang diperbolehkan adalah sejajar atau posisi di sebelah imam. Jadi lek jadi makmum, makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ngati-ngati mawon.
di dalam tempat berdirinya imam itu berarti apa? Kaki E niku nggih. Kaki E niku tumitnya. Tumit niku napa berarti? Tungkake. Tungkake niku mboten pareng maju saka imam. Nah, niku nggih. Maju saking imam. Niku deloke saking pundi? Mboten saking ngajeng, saking wingking. Lek saking ngajeng itu kadang enten tiyang sikile tuwa. Nggih. Enten makmum niku sikile tuwa. Lah imame sikile endhek. Ngoten nggih. Terus imame niki sakjane wis maju, tumite niki. Makmume niki jane ya wis mundur. Mergo sikile dawa monyol ning ngarep. Lek didelok kok ngarep niki asline makmume iki kok kemonyolen, lek didelok saka mburi sakjane niku ya wis mundur. Nah, maka yang diambil adalah belakangnya. Tumitnya napa poloke niku nggih. Jadi makmum boten pareng poloke misalkan tunggu ngeten berdiri ngoten. Lah kok maju saka imame niki mboten sah salate. Ngoten nggih. Lek sejajar itu ada mengatakan sah. Tapi yo nyamari yo kadang mau maju mundur gak mesti. Maka paling aman minimal adalah seukuran ini loh telapak kaki ini loh Bu nggih. Jadi telapak kaki ini lek saged. Niki telapak kakinya imam, niki telapak kakinya makmum. Nah, niki seukuran niki. Mundure niki sak menten ngoten nggih. Nah, ngeten. Nah, niki tumitnya ini tumitnya ngoten. Niku paling minimal. Nah, ini mungkin makmumnya adalah jika laki-laki yang jadi imam dan satu makmum laki di sampingnya. Nah, bisa saja terjadi tak Bu nggih? Nggih. Atau perempuan sama perempuan. Perempuan di tengah, kemudian makmumnya di belakang. Dikit, ngoten niku sing afdol. Jadi diapit ngoten, tapi mboten cuwecer, mboten niku nyamari mengke lek nah ngoten. Nah niki niku nggih, niku sing paling afdol. Jadi jangan sampai maju tumitnya niki mendahului imam. Makanya ditata tenang. Ditata saestu niki barisane dalam berjamaah. Kalau ndak bisa-bisa napa niku jenenge batal nggih salate makmumnya. Itu yang jadi makmum yang batal niku nggih. Terus malih kok ilang iki. C. 3 huruf lebih yang membatalkan sholat meskipun tidak mempunyai pengertian, misalnya berdehem atau batuk berkali-kali. Ini apa namanya yang ada keluar hurufnya. Ini ya, batal. Ada memang ibu dehem ibu menurut ulama ada yang tidak batal nih. Niku ya derek ibu ini tentang rasadidah di panjang lebar nih. Ada yang mengatakan apa namanya dehem itu, ada yang mengatakan ulama tidak batal. Kadang-kadang lek dehem kadang nggih roro dehem ngoten nggih. Nah, pokoknya hati-hati jangan sampai keluar huruf yang bisa maknanya ini bisa dipahami. Jangan sampai bisa dipahami. Nah itu kan oh ini dehem-dehemnya aku iki kata ilah hati-hati nggih. Kadang-kadang mboten saged diempet nggih, moro-moro otomatis ngoten. Nah, itu enggak batal itu. Tapi tidak sampai disengaja ditujukan pada seseorang yang sebelahnya atau apa, ada punya makna dan bisa dipahami, bisa batal, ngoten nggih. Ya. Nomor D 1 atau 2 huruf yang mempunyai pengertian dan membatalkan sholat. Misal adalah ucapan ya, itu ya. Oh, itu tadi. Yang orang lain bisa Pak. Nah, ketika ada orang lain menanyakan sesuatu, ketika ada orang lain yang menanyakan sesuatu, okay. Menggantungkan putusnya sholat dengan suatu, misalnya merencanakan untuk menghentikan sholat bila hujan turun sebab banyak jemuran ya, seperti tadi ya, atau akan lari apabila masjid runtuh di tengah-tengah sholat. Itu tadi ya contoh-contoh menggantungkan nih ya. Lanjut sekarang wajibnya niat imamah. Nah niki ibu ya, niki dimulai dari mana ini wajibnya niat imamah? Ini maksudnya sholat berjamaah itu ibu, kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah sangat ditekankan. Tetapi kalau mendirikan jamaah di dalam satu kampung itu ada yang mengatakan fardu kifayah. Dalam satu kampung misalkan untuk syiar harus ada yang mewakili, mungkin di masjid, mungkin di musola yang itu bisa diakses banyak orang, misalkan fasilitas umum
Jangan sampai sak kampung ora enek belas sing jamaah di tempat umum, masjid atau musola. Tapi dalam pribadi-pribadi kita ini, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan ada madhab lain, ada yang mewajibkan. Karena di dalam madhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Maka imaman, nah, imam yang menjadi imam itu hukumnya sunnah. Jadi imam itu lho sholat jamaah. Sing dadi imam sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman. Muni maksudnya meniatkan dalam hati menjadi imam itu hukumnya sunnah Ibu. Karena bentuk jamaahnya sunnah muakkad. Artinya apa? Kalau kita sholat nggak berjamaah, kata nih, piye neh, waduh kayak nek konco jamaah kita sholat dewi, niku sholat kita sah. Tapi kalau yang mewajibkan jamaah kok sholat dewe mboten sah, ngoten lho. Berarti kok enek wong sholate dewe, sholate mboten ditampa bagi yang mewajibkan jamaah. Imam Syafi'i menghukumi sunnah muakkad. Makanya misalkan kita ini kadang-kadang sholatnya dewean golek konco orane, maka sholat kita dianggap sah. Cuma nih Ibu, banyak hadis nih, banyak dalil yang sangat menganjurkan di dalam hal berjamaah, yaitu ya sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi. Sholatul jamaah tafdulu ya apa sholatil fardhi bisa ba'in wa isrina darajah. Da'au kama qala. Banyak hadis-hadis yang mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat jamaah mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Nah, seperti itu dan banyak hadis-hadis lain yang menganjurkan berjamaah. Makanya untuk sampai gak jamaah. Maka sholat jamaah 40 kali salat jamaah, ya itu maka dia akan terbebas dari neraka dan dari nifak, sifat munafik. Maka ini kita lazimkan berjamaah. Banyak ya, ada kitab-kitab tersendiri yang mengatakan tentang fadilahnya berjamaah. Cuma berjamaah sendiri niki secara fikhiyah hukum nggih menurut mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Jadi karena jamaahnya ini tidak wajib, maka imamnya itu adalah niatnya sunnah. Nah, bagi makmum, niat makmuman niku hukumnya wajib biar mendapatkan fadilah jamaah dan apa? Nah, karena kita mengikut imam maka makmuman niki hukumnya wajib. Ngoten Ibu nggih. Jadi kalau jenengan berjamaah maka yang harus dikrentekno dan ati niku ada berapa? Nggih. Usolli, saya niat sholat. Nggih. Fardunya, duhurnya, nama duhurnya. Kemudian kalau menjadi makmuman itu yang wajib. Ngoten. Lah imam, mboten imaman mboten wajib. Nah, teng mriki wajibnya niat imamah. Loh, ternyata ada juga imaman itu hukumnya wajib. Siapa saja di sini orang yang menjadi imam kemudian niat imaman itu hukumnya wajib adalah ini. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Ya Bu ya. Hal-hal sholat yang wajib niat imamah di dalamnya ada 4. Nah, ini tadi balik lagi nggih, hukum pertama niat imaman wajib mboten Bu? Ndak, sunah nggih. Tapi nggih ngoten lek imam ora muni imaman ya ora oleh fadilah jamaah. Yo karek muni imaman ora gelem gitu. Yo imaman biar dapat fadilah jamaah. Cuma ini ada jadi imam itu harus dia krentekno di ati hukumnya wajib. Yang pertama adalah al-jumu'ah. Nah, niki nggih. Imam salat Jumat. Kenapa Ibu? Karena salat Jumat hukumnya wajib bagi orang laki-laki yang merdeka, yang mukim, yaitu ya orang yang mukim di satu daerah bagi orang laki, maka dia adalah wajib Jumatan. Nah, Jumatan ini wajib, maka yang jadi imam
maka dia wajib imaman. Ngoten nggih? Nah, itu. Nomor 2, siapa yang wajib? Al-mu'adatu, yaitu sholat mu'adah, sholat yang diulang bukan karena salah. Nah, ini sinten contoh. Ada bapak-bapak sampun sholat teng masjid. Ngoten nggih. Kondur teng dalem. Lah kondur teng dalem niki yo lah aku malah gak jamaah no ya. Ayo yo kene tak baturi. Baleni wau salate teng masjid jamaah wau. Kan pun sah salate wau. Lah teko ngomah salat meneh subuh. Jamaah atau salat apa ya? Misalkan salat zuhur iki. Lah aku durung jamaah lo ya. Piye ki? Yo tak baturi. Akhirnya kan harus menjadi imam dia. Nah, harus menjadi imam. Lah begini ini ibu, maka harus menjadi imam dia ini, maka karena kan ngimami ibu-ibu tadi ya, apa istrinya tadi, maka imaman karena mu'adah ben ojo turun derajat. Ngoten nggih. Wow pun salat saiki salat nek ojo sampai enggak jamaah. Bang jamaah kok arepe salate turun, maka jamaah yang kedua ini hukumnya wajib ini. Karena apa? Ben ojo turun derajat. Salat pertama wis bener-bener jamaah misalkan. Lah kok arep salat maneh ora jamaah. Lah preman betul. Nah, maka ini bentuknya ini wajib. Berarti seorang suami tadi menjadi imam, dia imaman hukumnya wajib adalah untuk diniatkan di dalam hatinya. Imaman menjadi wajib. Nomor 3, wal mangzuratu jama'atan, adalah sholat wajib yang dinazarkan jamaah. Nah, padahal jamaah itu tadi hukumnya apa, Bu? Sunnah saja. Tapi dia bilang begini, kapan bojoku teko, aku kudu nadar, aku nadar jamaah karo bojoku seminggu. Wah, ngoten Bu. Bayu niki nggih. Bojone suwe ra jamaah niki nggih. Misale apa nek bojone lunga adoh, tenan bojone di omah, Mas tenan Mas, aku nadar mumpung samane omah, aku kudu jamaah. Misalkan begitu. Atau ini harus berjamaah. Kemudian orang ini misalkan terus suaminya tadi otomatis yang imami kan sing kakung. Nah, ya berarti sing kakung. Dia kan tidak jadi imam. Suatu saat, waduh lah aku seminggu kadung nadar jamaah. Bojone pas metu lagi kudu salat aku nggih. Akhirnya ngimami putra-putrane ibu niki lho. Lagi aku seminggu iki niat nadar jamaah. Aku kudu golek uang tak jak jamaah. Akhirnya dia berjamaah jadi imam. Lah karena dia nadar, sholatnya tadi nadar berarti wajib betul. Wajib jamaah, wajib kudu. Iki lek gak kata dosa nggih. Akhirnya dia jamaah dan jadi imam. Lho anak-anake kadung melok ning mburi, maka imaman hukumnya wajib. Niki sakjane kok ruwet-ruwet niki dari sisi hukum. Sakjane jenengan rasa diomongi ngeten iki kira-kira dadi imam langsung imaman mboten Bu? Langsung imaman. Ngoten lho nggih. Cuma di dalam fikih nek diprinci paling ngerti ilmune. Ngoten lho nggih. Mesti lek dadi makmum jenenge apa ya dadak milah-milah. Lah makmuman apa misalnya aku makmuman wajib ya nggih. Misalkan kalau di dalam misalkan enggak jadi imam. Misalkan arep ramuni imaman kok ya iso. Mesti muni imam. Cuma kalau kita tahu ilmunya seperti ini menjadi bisa memilah gitu ya. Pinter. Nah, malih pinter niki lho regane ngilmu malih ero. Ngoten lho nggih. Terus wal muqaddimatu fil matar. Salat yang dijamak takdim karena hujan. Niki Ibu, bagi siapa sih sing salat boleh dijamak takdim karena hujan? Ini bagi orang yang aktif jamaah teng masjid. Bapak-bapak sing aktif jamaah di masjid, contohnya nggih, terus dhuwur menika pun teng masjid. Waduh, iki udan ajaane kok ora terang-terang iki kok. Kata udane wares ke omahe adoh gak ana payung. Niki. Terus kok lek asar aku balik rene neh. Omahku yo adoh. Misale ngoten nggih. Gek engko lek balik rene udane urung mari-mari, ayo lak yo sengkan atau berat gitu nggih Bu nggih. Maka dia berpikir, iki apa iki? Awake dhewe kebetheng nek masjid iki dhuwur. Engko lek mulih
Terus marono asar balik neh kok abot. Piye? Ayo saiki jamak pisan nek ditakdim asare. Lah niku nggih, akhire sak masjid niku wau nggih, mergo omahe yo adoh saka masjid atau nanti enggak enek payung utawa engko masuk angin, engko tadi kayak udan terus perkiraane wong-wong iki kok sampai asar. Ngoten nggih. Akhirnya karena hujan seperti itu ini lek ndek kene koyoke ra klaku sih Bu. Siji wonge yo ora. Terus sakniki niku yo payung lho pirang-pirang nggih omahe cedhek arep masjid ya. Mosok dijamak ya. Misale jamaah teng masjid mriki iki omah mek gur kono ya. Barono terus dhuwur teng mriki ayo dijamak pisan sak asare. Oh yo kok nuwo men-men. Lah kok asar lho iso rene nen nggo payung lho iso to nggih. Ki dalane aspal ora bledok. Niki mungkin saja Bu nggih zaman dulu Bu. Zaman riyen. Makanya syariat niki enggak melulu awake dhewe ya saiki ya awake dhewe. Niki sing kita bayangkan orang yang bener-bener saleh, ahli jamaah. Ki omahe adoh. Terus dalane bletok nggih, utawa gunung naik turun gunung. Mungkin apa badan? Mungkin gek wong wis sregep jamaah. Gek engko lek duhuran mulai balik nek kok abot. Maka hukum meringankan Bu. Oleh sama jamak pisan ya Pak. Oh nggih akhirnya dijamak takdim. Lah yang jadi imam niki wajib imaman ngoten lho Bu. Ngoten nggih. Nah, terus baru ono udah waras tenan nggih, waras wis aman. Dia sudah apa? Jamaah asare bisa wis dijamak. Oh, dengan syarat pokoknya hujannya jangan sampai reda di tengah-tengah jamak. Lah di tengah jamak lah kok sholli fardhul asri majmu'an biduri jamaah takdimin lah eret udane mari. Ha gak dadi nggih. Mboten dadi. Harus selama dalam udzur udane pancen yurung terang. Ngoten nggih. Nah ini nanti dibahas di bab masalah sholat jamaah.